Pukulan mereka jauh lebih telak ya, karena mereka kalah dengan grup yang dengan tim yang berada di papan bawah dari grup B. Yap. Apalagi yang itu lumayan bisa dibilang sih. Terpukul sih harusnya itu Om ya. Pasti. Nah, ini untuk barisan pemain-pemain dari The Hansi Sport ya, Bankai, Steel Meta, Kenny, Oyu, dan juga Yuki. Ini Bankai sebenarnya juga udah kayak yang si Al bilang ya, ESP Lane. Yang harusnya kan dia ada di ini kan, The Mongols kan kemarin ya. Bareng Zaura kan? Iya, bareng itu Kenny juga kan bareng Zaura ya. Iya. Dan untuk Nightmare roster sendiri ada Juviana, Too Easy for Lexi, Edith, Jasmine, dan juga Nomad. Bisa dibilang sebenarnya Nightmare Esport tadi mereka, ya kalau aku sih lebih ke draftnya ya, karena secara eksekusi mereka lumayan sebenarnya. Ya. Apakah nanti dari ya? Edith. Apa belum? Ya apalagi nanti ya kita lihat aja apakah ya dari draft ini juga akan jauh lebih stabil lagi Om ya, karena tadi kan menjadi tanda tanya itu draftnya Om ya. Iya, ada Poveus, keluarnya Valentina yang kayak Valentina bingung nih mau copy skillnya siapa nih, Raging Stantom aja gitu. Dan kombinasi dari Atlasnya juga tadi jadi bingung, padahal Atlas kalau emang ngebanting, kalau emang dia ngambil hero-hero yang mid laner lain kayaknya yang contoh lah kalau Gord gitu Om ya, jalan banget itu kan ya. Nah itu tadi ada Gord. Iya ya, Gord kemana ya? Hari ini nggak ada loh. Yang kayak gitu kan tadi bagus banget. Atau mungkin yang banyak kita lihat ada Atlas dan juga Zetian gitu, habis dibanting digas lagi gitu loh. Tapi aku lebih setuju Gord sih sebenarnya, kayak Atlas Gord sih, tapi itu mah banting Kamehameha aja udah gitu. Ya, kan benteng jungle kan? Iya. Itu dia ya, The Hans Esport ya, dengan coach terdingin. Beku. Oke. Itu Aurora ya Om. Free. Tapi Aurora itu lumayan lah mid laner. Tadi aku coba. Kan lumayan di buff kan sebenarnya dia. Om, senang kan Om sekarang ngeliat regional Mongol Om. Jersey-nya sekarang udah ada sponsor Om. Iya, udah mulai ya. Udah mulai. Dua-duanya dapat ya berarti ya? Iya, The Mongols ada. Kan juga ada sekarang. Ada. Ada dong. Oke. Nih dia bednya masih Hirara ya. Tidak ada Hirara. Tapi langsung Chusin diambil. Aja kalau lawan Mongol hilangin dah Hirara dah. Mereka adapt duluan ya dengan Hirara ya ternyata. Iya, yang lain bilang no damage ya kan, gak kepake kan. Muncul ya. Ya tapi Cloud plus 1 nih siapa nih? Redrin ada kalau mau. Akai. Tetap Akai lagi. Akai mahal banget sekarang. Redrin. Ya karena mungkin untuk peraduan tank dia bisa jauhin kan ya. Jadi ada slight advantage nih waktu lagi dorong dengan heavy spin. Ini jelas masih ada Redrin karena belum di-ban. Bisa diambil juga top 3 tank lah teman-teman semuanya ya. Pokoknya Baxia, Akai dengan Fredrin terserah lah kalian mau yang mana lah. Preference itu. Om, belum lagi kena Akai jahat Om. Kraltizi Endless Battle. Iya itu bisa juga lagi. Gimana itu? Itu panda jahat ya? Jahat. Itu lebih ke panda gitu. Panda. Serem. Tapi no Yuzong dulu nih sekarang. Ada Harit biar Cloud-nya aman berarti. Tapi Marcel menurutku sih masih mahal tau. Marcel selalu bisa patahin apapun juga. Dan no Matilda, which is aku kira bisa nggak bisa dipakai sih. Tapi kalau mau Matilda mid kali ya bisa ya. Waduh. Tapi Om, Matilda ini walaupun di ROM ya kan, karena memang magic damage-nya ini bisa jadi eksekutor tambahan ya. Ngejar-ngejar gitu. Ya kan yang terakhir di update itu damage soul bloomnya ditambah tuh ya. Terus range waktu nabrak Circling Eagle juga ditambah. Jadi lumayan banget sebenarnya buat Matilda. Nah akhirnya. Dan belum lagi ini Om, karena kan sekarang juga magic damage makin gede, heal ini juga makin gede kan. Deres ya. Males. Masih di Valentina ya. Tapi lumayan ini bener. Ada Akai. Ya ada target copy lah. Dan kalau sampai lawan mau ambil Atlas pun ya bakal punya double Fatalim berarti ya. Dua-duanya bisa pakai Fatalim. Oh, it's okay untuk Nightmare, tinggal The Hans yang mau adaptasi kemana buat romer di Khalid lagi. Bisa
buat menangin River Presence. Jadi kalau ini Cuman lah, kalau yang ini Valen setuju apa enggak ya? setuju loh. Setuju, Kayaknya banget setuju ya. malah. Iya, karena akhirnya akanya males kan. Web. Lu ya. Dan juga lapu-lapu nih. Lapu-lapu jarang kelihatan tapi sebenarnya ini masuk ke tier yang cukup tinggi buat EXP Lane. Dan Glue Lusin seperti biasa nih ya. Kontrol mid presence yang akan sangat-sangat besar sekali. Kontainer bakal dibuka nih berarti. Wow. Trinity kah, Hero Trinity? Kari. Si Kari. Moskov? Ya, Moskov juga oke. Iya, kayaknya Moskov buat lane jauh juga masih oke. Tapi Kari ya. Dan Kari ternyata pilihannya. Cuman ini harus hati-hati banget ya buat Karinya. Karena kan pasti dipaksa buat menjauh. Range-nya deket sih. Lapu-lapu tuh bisa lompat pasti. Yang serem lapu-lapunya. Habis itu follow up-nya baru muncul. Kan ada dulu yang bisa nabrak juga. Tapi itu dia untuk draft dari kedua tim ini. Ini karena sebentar lagi akan masuk dalam in-game. Kayaknya partner caster saya juga sudah tidak sabar. Jadi silakan Aul dan juga Pul. Wah, gak sabar banget sih kalau Om jujur. Ini udah gak sabar banget. Iya. Apa lu gak sabar gak? Nggak sabar banget ini kita mah. Langsung game ke-8 habis ini. Enggak. Oh, Gak bukan sabarnya itu. bukan gitu. Oh, bukan itu. Gak mungkin. Enggak. Jangan. Kita masih di game ke... Ini game berapa sih? Keempat, ini keempat loh. Keempat. Lupa, saya saking serunya untuk ngawal wildcard ini karena semakin variatif ya. Karena akhirnya kita ngeliatin tim yang belum main di hari kemarin. Kayak tadi Alpha 7, terus juga sekarang Nightmare. Dan menjadi sesuatu yang berbeda, tapi tanpa berlama kita akan langsung menuju ke Land of Down. Yap. Oke. Kita akan bergerak lagi menuju ke Land of Down. Ya, kalian di luar sana teman-teman ya, karena sekarang mungkin pattern dari farmingan jungler sudah berubah, dibantu-bantu lah itu ya. Monster jungle itu di hit lah, kok Leonard lah. Tolong. Kalau emang Gue sih arah enggak ya. itu jalannya. Hah? Gue sih enggak ya. Enggak lah, udah dapat dari jungle hijau langsung level 2 ya udah lah. Enggak apa-apa. Dibantu dikit lah, di damagein dikit. Ya tergantung kondisi aja ya. Bisa Weh, diatur oke. waktunya. Ini Nomad. Nomadnya coba lihat. Untung aja masih punya Regen. Iya harusnya biasanya Kari kalau pakai spinning light wheel itu bakal lebih serem ya. Kunci ke cloud tapi ternyata ada tekanan yang diberikan oleh Yuki sementara di arah tengah sudah kelihatan ya Patrick akan mengganggu gimana Jasmine menguasai vision tapi gerakan benar terlihat ke arah bawah. Oke, Flicker. Juviana. Mau tidak mau harus dipaksa mundur sedikit. Ya, dan dikabarkan ya, Arlot ketiga kalinya muncul di hari ini, hari-hari kena ganking. Muncul 3 kali, bonyok ya ampun. Jadi, dikabarkan tidak baik-baik saja ya untuk Arlot, tapi Twisty Forlexi udah mulai bantu juga nih untungnya. Ya, sementara tadi OU dipotong sedikit. Patrick, paksa tersenyum nih. Wanita itu berpura-pura menjadi pengemis di jalan untuk mencari suami yang tidak tamak akan uang. Suatu hari seorang Iya, tadi foto tuh. Iya. Ini dah aku akan datang dengan senyumku. OU, let's go. Enggak. Enggak jauh, tapi ada terus. Udah drop sesi gue masukin Patrick yang ini, gue terganggu sekali gue. Ya udah lu jadi user XP aja atau kok. Gak bisa. Gue sangat terganggu dengan skill itu. Oke. Lah. Ini dia, Kenny. Wah, sakit banget tadi damage yang dibikin oleh Edith. Dan apa yang akan terjadi saat lagi heavy spin mana yang akan beradu? Masih ditahan, masih kita lihatin saja. Satu heavy spin sudah terlihat, namun tempatnya berbeda. Apa yang akan terjadi? Karena sekarang dari Twisty Forlexi sudah mulai masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh pemain dari Hun. Dan juga OU sudah lenyap seketika. Bahkan tuh sekarang, Ekon begitu mengerikan dari Bankai. Masih selamat, terkapar Patrick. Molor. Iya, itu dia. Tapi ini sebetulnya bahayanya Arlot akhirnya bisa main sih. Ya tadi pas ada di tim fight, dia langsung target-target ke backline-nya juga. Dan itu langsung hancur setup dari The Huns. Dan akhirnya ya, buat dari Nightmare punya beberapa keunggulan. Ditambah lagi dengan Turtle yang sekarang mereka dapatkan. Dan Bankai dengan HP yang nggak banyak, harusnya, di retry. Yap. Selesai sih harusnya dan Bankai. Bye-bye. Bye-bye. Bahasa Prancisnya ini loh, belajar dulu bersama.
Au revoir. Aulia Rahmatila. Bukan. Au gelap gitu. Nah, tapi di sini pro kontra untuk Valentina di Nightmare tadi akhirnya terjawab. Memang powerful damage. Akhirnya Dan powerful. sekarang kan opsi untuk IMU-nya jadi lebih maksimal gitu ya, Pak. Iya, hero power ternyata ya. Hero power. Nyaman banget sih kelihatan untuk deliver damage-nya juga. Dan mengantongi 1 poin kill ya untuk editnya. Nah, ganggu-ganggu kan, pakai Arcane Shade, Shadow Strike, Red OU aja udah langsung hilang 1 bar kan, lumayan. Oke. Cicilan-cicilan. Oke, Edit, Dimit masih menguasai, udah merasak. Ini biasanya kan Valen sama Zuxin ada sulit kehidupannya, ini masih cukup aman ya oleh. Aman aja, masih terjaga nih, Mbak. Oh, iya. masuk lah. Juvi, terjepit kali ini Juviana. Tidak sanggup lagi. Gimana itu udah masuk, ternyata langsung tergeser dan terjepit heavy spin. 2 versus 1 bukan hal yang diinginkan harusnya untuk Juviana dan akhirnya dia tumbang. Tapi buset last hitnya, Yuki yang cicilin nomad yang last hit itu Gold Scavenger Crab. Jahat. Ditikung. Dunia kayak gitu banget ya. Ditikung dia. Situnya. Iya. Jangan karena lu video callan hari ini lu anggap dia pilih lu ya teman-teman ya. Enggak. Chatan tiap hari bukan berarti ada rasa kan. Iya. Pakai flicker. Dan Bankai kembali masuk ke dalam area aman ya. Aman. Aman. Tapi Turtle nih yang bakal lihat lagi gimana nantinya. Mungkin performa dari Edith ya dengan heavy spin Buset, itu skill meta gak gerak sama sekali dan mau gak mau heavy spin adalah satu-satunya cara untuk dia kabur. Gimana? Ada efek clear kena final slash. Sulit ya pastinya untuk bergerak dan akhirnya ya harus terpaksa tapi dibantu. Ini dia Juviana lagi dan lagi. Juviana harus menghilang sementara sekarang. Coba lihat Valentina yang berubah. Waduh. Loh, oke. Heavy spin. Malah hilang. Keturet. Damage turret. Itu kena damage turret, Pak. Ya, gak apa-apa. Sakit memang damage turret. Betul, memaksakan keadaan memang barusan. Ya, dia jauh sih tadi ngejarnya. Memang hampir dapat, cuman akhirnya ada damage turret juga yang harus dia terima. Buset, gak berhenti, Pak. Oke, masih terus berlanjut lagi dan Jasmine sudah hadir. Jasmine menawarkan jasa foto yang dia miliki. Belum ada yang mau. Oke. Oyu mungkin mau? Udah senyum itu Patrick. Ramah aja dia senyum, belum tentu mau dipoto. Belum. Udah, cukup ya. Gak mau sih kalau dipoto kayak gini sih, gak dulu. Tapi Juvi nih ya, Juvi harus jauh lebih berhati-hati lagi. Dan sekarang Juvi lah emang ngeroyok nih, karena dari tadi dia mulai yang kena. Iya, akhirnya ya. Tapi 1 versus 2 lagi ya. Ada bantuan untuk Juviana, yang buat dari Bankainya juga tumbang. Dan akhirnya para EXP laner sudah merasakan gimana di geng bersama-sama ya. Dan akhirnya ngebuat EXP laner agak sedikit patah dengan 2 poin dead yang harus diterima satu sama lain. Tapi ya untuk Hans ya, mereka punya satu keuntungan yaitu outer bottom turret yang sudah mereka dapatkan dan akhirnya sudah di trade juga sama Juviana. Sama-sama udah hancur dan udah mulai bergerak harusnya untuk join the fight nantinya 5v5 di area perebutan netral objektif. Kita akan lihat kiprah seperti apa dengan 2 heavy spin yang akan saling beradu atau siapa yang akan nge-trigger heavy spinnya duluan. Oke. Akan ada buyback kah nanti kontes di area dari objektif selanjutnya ya teman-teman? Gangsing lu, jangan so keren. Ah ya gangsing. Gangsing iya juga gangsing ya. Oke gangsing. Umur lu. Beyblade, umur gue Beyblade. Gangsing udah gue lewatin, Beyblade udah gue jalanin semua. Ya udah, gangsing aja. Alright. Nah ini dia, turtle-nya sudah muncul, Jasmine Tiap. mengganggu. Ya, masih aman ya, masih belum. Tapi di sini nih perebutan turtle yang akan kita lihat siapa yang akan lebih bisa maksimalin setupnya. Yep. Skill meta bener-bener gak bisa ngedekat banget ya. Coba lihat tuh, ada Jasmine, lalu sekarang ada Heavy Spin yang duluan udah langsung dipakai. Wah, berhasil dihafal oleh skill meta. Dengan begitu lama yang mereka tadi menguasai di area Detor, tapi Juviana di tempat yang lain malah terculik. Bangkai dari masing-masing XP yang udah gak ada lagi. Bakal tuh sekarang skill meta langsung lejak seketika. Tertinggal sendiri di area belakang. Akankah Oyu bisa membalikan keadaan? Karena tuh sekarang mereka tadi berhasil mencoba untuk bisa memukul mundur, tapi Oyu yang lenyap seketika. Dan atasnya ada pertempuran. Too easy for Lexi menjadi korban pula sedikit lagi ini.
Double kill didapatkan oleh Kenny dan Sky Pierce ada dalam tubuh dari Kenny. Ya panjang ya fight-nya juga, triple kill memang didapetin sama Nomad, tapi akhirnya Hans berhasil untuk bisa cari lagi pertukaran-pertukaran atas kerugian yang mereka alami. Ini skill meta bagus banget ya. Skill yang manis, ya walaupun in the end dia harus tumbang, tapi setidaknya itu menetralisir keadaan Bagus. untuk sekarang. Iya, Iya, karena dari point kill juga kan akhirnya ngejar tuh yang dari Kenny-nya tadi juga dapat. Belum lagi tadi dari Yuki-nya juga dapat point kill gitu loh. Ya berarti berimbang, mereka dapat turtle, mereka dapat point kill, dan networknya udah mulai bergerak juga nih. Ya walaupun ya balik lagi. oke, udah netral ya, udah kayak oke, ini bakal bisa jadi milik siapa aja karena keadaannya cukup seimbang. Trinity Swift-nya juga masih on the way sama-sama jadi. Dengan glowing one dari Edith ya, heavy spin yang on point. Memang coba untuk menyelamatkan area dari turtle-nya tadi, namun skill meta masih bisa menyelinap masuk, dan gangguan dari Kenny nih yang akan kita lihat pattern flare-nya akan menuju ke arah siapa, gangguan-gangguan dan follow up seperti apa yang bisa dibawakan oleh pemain-pemain Hans. Tapi 1v1 kayaknya di Retro Plate. Yap, nah too easy for Lexi. Yuki sekarang udah punya corrosion. Semakin berbahaya lagi harusnya nanti Blazing Blade yang dia milikin. Sementara Oyu memberikan gangguan. Oke, ada Yuki pula dalam area tersebut. Edith mau tidak mau dengan heavy spin yang dia miliki tadi berhasil naik ke arah dari Jasmine, bukan pilihan yang tepat. Sementara Yuki mendapatkan udah diciptakan ada rekan-rekan. Ada satu golden hour, 2 orang langsung terfoto, langsung saja mereka betul bisa masuk dalam jauh pertahanan lagi, ataupun serangan mereka akan langsung dilakukan oleh Nightmare itu sendiri. Oke, tapi Lord sekarang sudah muncul. Masih belum ada yang tumbang sama sekali. Masih ada waktu untuk recall satu sama lain pastinya. Keadaannya akan semakin untuk team fight berikutnya. Jonathan masih farming, Yuki juga masih jalan lain bawahnya. Nah ini keuntungan yang bisa dimanfaatin dengan membakar karakter wave bawahnya juga didorong juga. Tapi ada kesempatan untuk mereka bisa nge-burst satu kalornya. Oyu beranikan diri, beranikan diri maju ke depan. Totalnya berhasil diamankan pula pakai lemnya Sakatika. Sementara Jupiana tadi mulai masuk dengan satu patches dan dia punya Nomad. Mundur dulu 3 player tersisa dari Hun. Oke, ini keuntungan yang bisa dimanfaatin sama Nightmare. Mereka dapat lore, mereka menangin fight-nya juga, dan sekarang akan kembali menambahkan bagaimana pressure yang mereka punya. Lihat, ini di depan dan segan-segan bakal ada Shadow Strike untuk sisir dulu aja. Jadi udah pede. Waduh, masuk lagi tuh Super Lexi. Mereka masih lebih. The final slash tadi dari Jupiana begitu baik. Kenny down, still meta lenyap. Yap, dari satu wall defense di tengah udah pecah juga. Lord masih ada loh. Di keadaan Hans mereka harus defense, tapi Lordnya masih dalam keadaan prima dan akan dikawal harusnya oleh Nightmare, walaupun ada bantai dan juga Oyu. Tapi kalau ada yang mereka nggak bisa clear dengan cepat. Ini Nomadnya coba lihat tuh 4 ya, 7 poin kill, mantap dah pokoknya. Nutrisinya udah langsung penuh semua itu. Oke, coba lihat. Ada Jupiana masuk terlalu dalam Jupiana. Terjebak di dalam. Ada Lordnya masih. Masuk dalam perempatan yang diakhiri oleh Hans. Sementara sekarang Nightmare benar siap untuk bisa menghantarkan mimpi buruk yang langsung saja mereka berada dalam perempatan yang diakhiri oleh Hans. Pertarungan terus terjadi. Sementara dari Kenny masih berusaha untuk bisa melarikan diri. Ada Nomad. Well diaktifkan. Speedy Light dan terlihat untuk mendapatkan patch yang dia miliki. Sekarang Yuki yang balik lagi karena masih ada beberapa player tapi ada heavy spin sudah dikeluarkan bola. Ya itu Jupiana sih hampir tumpah, tapi kan dibalik lagi dong. Dia maju dengan final slash-nya, dia masih bisa balik dengan Vengeance dan ngasih kesempatan buat Nomad bisa dapetin positioning ya untuk dapetin point kill. Dan memang ada korban ini bangkai poin dead kelima loh dia, yang memang maju mengincar ke lini belakangnya Nightmare. Tapi dengan perbedaan atribut yang udah pernah juga, ini makin berat sih buat Bangkai. Dia kalau maju, kalau emang nggak dapetin trade, itu bakal buang nyawa sia-sia aja. Wah, Jupi pengorbanannya sih boleh-boleh ya. Dia masuk ke dalam-dalam banget dari tadi tuh. Serem sih. Ini Arnold kalau dikasih main kayak gini. Ya ini kan maksudnya udah skala pro player kan. Ini jangan sampai kasih celah buat Arnold yang sekalinya dapet celah ya begitu tadi. Bukan cuma sekedar bisa bikin momen. Ngeselin juga iya, selamat terus. Nomad 8 poin kill delete.
Duit udah. kenyang. Oke. Jasmine, kita tadi bersembunyi sedikit. Nomet? Oke. Sementara sekarang Juvian ada Nomet di tempat yang lain. Yuki. Tapi mereka mulai terpisah satu-satukan hanya sama Oyu bahkan Yuki. Double kill didapatkan oleh Kenny. Tiba-tiba banget ya. Ada golden hour tadi trigger, terus di belakang Nometnya kena tangkap dari Oyu. Nah, ini masih selesai nih. Steelman gak bisa cover dengan damage yang begitu meningkat dari Nomet. Mau kemana itu? Gak bisa ya. Dan dia akhirnya jadi kesempatan buat Nightmare bisa langsung berdownloadnya dengan bantuan teks dari Nomet. Terus juga ada tujuh koleksi. Apalagi Hans masih dalam keadaan yang bisa dua pemain saja yang benar-benar juga dicari informasinya nih. Dengan keberadaan Jasmine. Oke, Lord tidak mungkin apakah Lord ini bisa dimaksimalkan untuk convert menjadi sebuah kemenangan. Karena ya gangguan-gangguan ini bakal terasa karena di Oyu bisa nangkep, terus Meta juga bisa biarin setup. Dan masalahnya juga dari Hans mereka masih punya dua base turret di arah tengah dan juga atasnya. Oke. Web di bawah. Ditahan sepertinya. Hans, apakah mereka emang benar-benar bisa untuk mempertahankan karena Nomet kayak kapitalis sekali tadi tidak ada asis dia ada eksekutor tunggal ya udah gitu. Semuanya ya, play around Nomet, tapi Lordnya masih bisa ditahan dengan band dari Yuki. Yap. Base turretnya juga terjaga loh. Oh, atasnya yang ditabrak. Oke. Di area tengah mereka bisa masuk. Juvi bersiap. Juvi punya flicker loh. Kita lihat akan seperti yang panas menghantarkan dua player tadi dalam bangkai. Mau tidak mau harus langsung mundur dengan begitu banyak FF yang terus di dalam tubuhnya dan ini berhasil memiliki heavy spin. Iya, dan juga tadi dia bukan heavy spin aja, dia maju dengan AGC Shadow Striker, dia ngasih damage, dia keluar lagi lewat tembok. Itu ternyata yang menjadi consideration untuk Nightmare ya, menggunakan Valentina sebagai salah satu hero yang itu agresif, tapi untuk Hans mereka bisa nahan. Oke, Vanessa tadi berhasil melakukan dari Oyu. Apakah dia bisa bertahan? Tapi tidak ada kabar tersebut. Oke, ada efek tahun yang sudah terlihat. Jasmine mencoba untuk bisa masuk jauh lebih dalam. Yuki mundur lagi. Wah, tapi Hans ini solid banget sih defense mereka. Mereka tahan Lordnya, mereka juga tahan. Oke, FSP tadi berhasil mendapatkan langsung dari Yuki. Yuki masih berhasil selamat dengan Avengers dan Yuki mencoba mendapatkan langsung. Tapi sekarang Bankai harus mundur dulu. Berhasil mendapatkan oleh Kenny. Kenny masih ingin war. Masih mau juga. Waduh. Berantem terus. Siap. Komennya gitu dong. Berantem terus udah maghrib. Pulang. Berantem terus. Dari match sebelumnya juga panjang banget gak berantem. Diomelin kan mulu kan. Berantem terus. Marahin. Tekan player. Berantem terus udah manusianya ya. Ya karena pede dong. Dengan Nomet dengan 901 udah full item, udah nyeker gaming tuh. Udah punya modal dari Maleficannya juga. Ya udah kita kasih makan aja sebenarnya untuk Nomet. Tapi masih belum kelihatan lagi nih momentum yang coba untuk diciptakan sama Nightmare. Upaya mereka tadi naik ke high ground soalnya lumayan berat dan Lord memang spawn. Tapi Oke, dan Oyu langsung menghilangkan, tapi Oyu masih sempat bisa naik ke tubuh Nomet. Dan sekarang ada Golden Nomet tidak akan bisa bertahan dari Golden punya Nomet. Masih belum bisa mendapatkan diri hanya sekarang yang Yuki miliki. Objek yang begitu baik dan mereka bisa membalikan keadaan. Maka sekarang coba lihat PFA yang dimiliki oleh Yuki. Jasmine tersisa satu dari mereka bisa memiliki keuntungan berlimpah. Wah, itu bukan cuma maniak sih. Ini yang perlu di-highlight adalah Oyu yang nangkep Nomet.
kunciannya, tapi web bawah memang menumpuk. Apakah ini akan lewat selisih rata? Oke, mereka mencoba memasak bagian bawah. Masih ada Kenny mengusir semua dan Yuki. Masih bertemu dengan teman-teman satu Bestari. Yuki berhasil, tapi sekarang Jasmine tidak akan bertahan. Mereka sanggupkah untuk bisa menutup Kenny dengan benar saja. Walaupun Omega akan muncul lebih tidak akan sempat dan Hans. Epic comeback. Wah, Hans! Comeback yang ini bukan epic, ini